Alhamdulillahilladzi la yuhsi ni'ma'ahul 'adun wa nahnu lahu hamidun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nahnu lahu 'abidun wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nahnu bisayrihi muhtadun wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu bi atharihim muqtadun. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muwahhidun bittaqwallahi faqad fazal muttaqunal mujtahidun. Segala puji bagi Allah dimanapun dan kapanpun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, sosok terhormat di hadapan siapapun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri, melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Marilah kita bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin, saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguh, kata Allah, kalian sudah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian di hari Sabtu. Kalian sudah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian di hari Sabtu. Maka kami pun berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Saudara-saudara seiman yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kedurhakaan Bani Israel. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kedurhakaan kaum Yahudi kepada Allah. Allah mengabarkan bahwa mereka, di antara mereka ada yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Seperti apa pelanggaran yang mereka lakukan? Hari Sabtu adalah hari raya bagi Bani Israel. Hari khusus untuk beribadah bagi kaum Yahudi. Di hari tersebut, kaum Yahudi, Bani Israel, tidak diperbolehkan bekerja, berburu, memancing, atau kegiatan apapun. Mereka hanya fokus beribadah. Di hari Sabtu, mereka hanya fokus beribadah. Nah, lalu Allah pun ingin menguji mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah memunculkan ikan-ikan yang terapung di sungai di hari Sabtu. Allah munculkan ikan-ikan yang terapung di hari Sabtu. Allah ingin menguji mereka. Lantas apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu? Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka dilarang memancing di hari Sabtu, dilarang bertani di hari Sabtu, dilarang berdagang di hari Sabtu. Lantas apa yang mereka lakukan? Ikan sudah bermunculan di permukaan air. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka pun meletakkan jaring di Jumat sore. Mereka meletakkan jaring di sungai di Jumat sore. Lalu di hari Sabtu, hari yang khusus ibadah, ikan pun masuk jaring-jaring tersebut. Nah, di Ahad pagi, di Minggu pagi, mereka tinggal mengambilnya saja.
Jaringnya diletakkan di Jumat sore, lalu diambil di Ahad pagi, diambil di Minggu pagi. Mereka pun berkata, kami tidak memancing di hari Sabtu. Ini perbuatan mereka, maka Allah pun berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan akhirnya benar-benar menjadi kera. Disebutkan dalam kitab tarikh, salah seorang dari mereka keluar dari rumahnya, lalu menemui tetangganya, lalu terkejutlah ia, karena wajah tetangganya sudah berubah menjadi kera. Dan si tetangga pun terkejut, menyaksikan tetangganya juga, karena tetangga yang dia lihat pun sudah berubah menjadi kera. Allah kutuk mereka menjadi kera. Lalu Allah sebutkan pada ayat setelahnya, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dikutuknya mereka Allah jadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada di masa itu dan di masa kemudian, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya hadirin, ketika mereka dikutuk menjadi kera, itu peringatan bagi orang yang hidup di masa itu agar tidak meniru perbuatan mereka, dan juga peringatan bagi orang setelah mereka, terutama zaman sekarang, agar tidak meniru perbuatan mereka. Dan Allah katakan bahwa kejadian tersebut merupakan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Artinya hanya orang bertakwalah yang bisa mengambil pelajaran dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati oleh Allah, dari dua ayat tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, ayat tadi merupakan celaan terhadap Bani Israel. Ayat tadi merupakan celaan terhadap kaum Yahudi yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Peringatan bagi umat Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita. Maka Allah memperingatkan bahwasanya leluhur mereka dahulu disiksa gara-gara durhaka kepada Rasul mereka. Maka jangan sampai sekarang kalian wahai Bani Israel, jangan sampai sekarang kalian wahai umat Yahudi disiksa juga karena durhaka kepada Rasul kalian yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari dua ayat tadi, haramnya hilah. Haramnya hilah. Hilah yaitu siasat untuk melakukan perbuatan yang haram. Artinya apa? Supaya tidak ketahuan melakukan perbuatan haram, melakukan siasat tertentu sehingga seolah-olah tidak melakukan perbuatan yang haram, namun sebenarnya sudah melakukan perbuatan yang haram. Seperti orang Yahudi tadi, mereka dilarang memancing di hari Sabtu, namun mereka menggunakan hilah, siasat. Apa siasatnya? Diletakkan jaring di Jumat sore, lalu diambil jaring tersebut di Minggu pagi. Inilah namanya hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram. Dan hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram, ini adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah. Bahkan orang yang melakukan hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram, dia sudah melakukan dosa yang lebih besar daripada melakukan perbuatan yang jelas-jelas haram. Orang yang melakukan perbuatan tadi, hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram, dia sudah melakukan perbuatan yang dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan yang jelas-jelas haram. Mengapa demikian? Karena orang yang melakukan hilah sudah menggabungkan dua kemaksiatan. Pertama, dia melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang diharamkan. Kedua, melakukan penipuan. Maka Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama terdahulu, pernah berkata tentang orang-orang yang suka melakukan hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram. Kata dia, innahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-sidyan, falau atawul amr ala wajhi lakana ahwan. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang suka melakukan hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram, mereka ingin menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak kecil.
Seandainya saja mereka mendatangi suatu perkara sebagaimana mestinya, tentu itu lebih ringan bagi mereka. Benarlah ucapan beliau, orang yang melakukan hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang haram, dia sudah melakukan perbuatan yang sangat diharamkan dan menimbulkan berbagai kerusakan. Dan itu adalah ciri khas Bani Israel, ciri khas kaum Yahudi. Maka yang disebutkan dalam kitab Ibtal Hiyal, Nabi SAW bersabda, la tartakibu martakabatil yahudu fatastahillu maharimullah bi adnal hiyal. Jangan sampai kalian meniru apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Jangan sampai kalian meniru apa yang dilakukan oleh Bani Israel, sehingga akhirnya kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan sedikit siasat. Hati-hati, jangan melakukan demikian. Itu perbuatan yang dimurkai Allah. Dan alangkah banyaknya hilah di zaman ini. Alangkah banyaknya orang yang melakukan perbuatan siasat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Sebagai contoh, seperti sebagian suami yang sudah menceraikan istrinya 3 kali, sudah talak 3, karena masih cinta dengan mantan istrinya, dia suruh orang lain untuk menikahi istrinya, lalu setelah itu dia diminta untuk menceraikannya supaya mantan istri ini kembali lagi kepada dia. Inilah hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Atau seperti sebagian orang ingin memberikan pinjaman lalu menarik pinjaman beserta tambahan. Ini perbuatan riba. Dia meminjam, memberikan pinjaman 10 juta dibalikan 12 juta, 2 juta, ini riba. Sebagian orang tahu bahwa itu riba, dosa yang sangat besar. Namun supaya dia tidak ketahuan melakukan perbuatan haram, dia katakan, ini saya minta uang saya plus uang sukarela untuk menutupi riba yang dia lakukan. Inilah hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Atau contoh lain, seperti sebagian orang tahu bahwasanya berduaan dengan wanita yang bukan mahram diharamkan, namun supaya dia terhindar dari celaan orang, dia katakan, saya sedang ta'aruf dengan wanita ini, sedang pengenalan dengan wanita. Ini semua hilah, siasat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, dan itu perbuatan yang merupakan dosa besar. Saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari 2 ayat tadi, yakni Allah itu maha adil dan bijaksana dalam segala sesuatu, termasuk dalam menetapkan hukuman terhadap dosa dan maksiat. Apapun yang Allah tetapkan pasti adil dan bijaksana. Dan ketika Allah memberikan suatu hukuman, pasti hukuman tersebut adil, bijak, pas, dan sesuai dan pantas. Seperti contohnya yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka dikutuk menjadi kera. Kenapa bisa begitu? Para ulama menjelaskan kenapa mereka dikutuk menjadi kera. Karena mereka melakukan perbuatan yang seolah-olah boleh padahal tidak dibolehkan. Mereka melakukan perbuatan yang seolah-olah dihalalkan padahal tidak dihalalkan. Karena itu mereka pun diubah menjadi makhluk seperti manusia padahal sebenarnya tidak atau bukan manusia. Inilah hukuman bagi mereka yang hendaknya kita jauhi. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, usikum ya ummatal Islam wa iyaya bitaqwallahi salam faqad faza man ittaqa wa aslam. Saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, lalu pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari 2 ayat tadi, yakni orang yang dikutuk menjadi kera dari kalangan Bani Israel. Mereka yang dikutuk menjadi kera dari kalangan Bani Israel
adalah mereka yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, atau tidak melarang orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Inilah yang dikutuk menjadi kera. Adapun orang-orang dari kalangan Bani Israel yang melarang orang yang melakukan pelanggaran, mengingatkan mereka untuk tidak melakukan pelanggaran, maka mereka tidak dikutuk menjadi kera. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 165 menyinggung tentang masalah ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Tatkala Bani Israel melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, maka kami pun selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Allah selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan mungkar. Artinya hadirin yang semoga dirahmati Allah, kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, tidak cukup menjadi orang soleh, tidak cukup jadi orang baik. Kita harus jadi orang muslih, baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain, yaitu orang yang menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Lalu hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari dua ayat tadi, hukuman yang Allah berikan kepada hambanya adalah pelajaran bagi yang terkena hukuman dan juga orang lain yang tidak terkena hukuman. Ketika Allah memberikan hukuman kepada seorang hamba, contohnya orang berzina dicambuk 100 kali, ini pelajaran bagi orang yang dicambuk supaya tidak mengulangi perbuatannya, atau pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru perbuatannya. Karena itu hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, dan yakinilah apapun yang Allah putuskan pasti mengandung kebaikan dan hikmah, baik kita ketahui maupun tidak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.